Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Kita kembali beribadah di ibadah online pada hari ini karena situasi kita di Pematang Siantar masih situasi COVID-19. Untuk itu adik-adik kita beribadah, mari kita bersiap-siap, kita angkat pujian kita bernyanyi dari Haleluya 95 ayat 1 sampai 2 pasangap magu Tuhanta marasoman arba pakun doding. Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing. Amen. Pinujima goranmu napasingin ham nebatanami ibereham hanami panorang pasangap kon ham. Haleluya, haleluya, haleluya martonggo mahita. Ham Tuhan nebata situlusada doma ondos bamu segala kuasa na inagori atas pakon nai tanuhon. Halani nadok monang Tuhan Yesus Kristus mataluhon dunia on. Pinuji magoranmu napasingin. Pasahorhon hamad hadirionmu huben nami. Ase ulang mabiar hanami. Mandopakon ari-ari ni goluh nami. Diut Tuhan nami diloham janah boy hanami. Merhasa daun pakon ham. Aidoma tardidi hanami hubagas goranmu sitolu sadain. Bapa anak pakon tondui napasing. Terima kasih mabamu ham Tuhan nebata sitopa hanami pakon ham Tuhan Yesus sipalua hanami apa ham tondui napasing namandilo hanami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka layaklah kita mengangkat pujian kepada Tuhan kita, yaitu Haleluya 155 ayat sadada subani 2 sayhu pasangap tongtong arion. Sayup pasang
Nah, adik-adik, kita sampai kepada ayat hafalan. Adik-adik silakan buka Alkitabnya Perjanjian Lama, Amos 5 ayat 6. Ayo adik-adik, udah dapat? Kita baca bersama ya. Amos 5 ayat 6. 2, 3, ya. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Sekali lagi adik-adik, 2, 3, ya. Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ya adik-adik, itu dihafal di rumah ya. Ayat hafalan minggu ini. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta kita. Maka persiapkan hatinya. Ingat bahwa persembahan yang hidup adalah persembahan dari tubuh kita. Untuk itu mari kita angkat pujian dari Haleluya 191 ayat 1 hingga 2, Megah-megah HP langit. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih boleh beribadah. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing. Berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh mengerti firman-Mu, hidup di dalam firman-Mu. Kami memohon kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apa kabar adik-adik sekolah minggu di rumah? Luar biasa, semuanya baik-baik saja, puji Tuhan. Pendeta percaya adik-adik sekolah minggu pasti sehat-sehat semua. Mari firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Buka Alkitabnya, Perjanjian Baru, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama setelah kakak membacakan judulnya. Persembahan yang benar. Mari kita mulai. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik sekolah minggu, kalau disebut persembahan, kira-kira apa ya yang ada di kepala kita, yang ada di dalam pikiran kita? Kakak mau kasih tahu. Biasanya persembahan itu pasti dikatakan bentuknya salah satu seperti ini. Ini tempat apa adik-adik? Tempat persembahan yang kalau sekolah minggu kita memasukkan uang persembahan ke dalam. Maka ini disebut sebagai persembahan. Tetapi Paulus mengatakan sesuatu yang berbeda. Paulus mengatakan, berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana mungkin? Contoh ya, seperti kakak saat ini. Bagaimana mungkin badan kakak ini masuk ke dalam tempat persembahan sekecil ini? Bisa enggak? Iya, enggak bisa. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Roma, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Itu persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Apa maksudnya? Adik-adik, pendeta mau tanya nih, bisa nggak ya kira-kira pendeta mencuri uang teman, atau mencuri uang mama papa, tangan pendeta mencuri, tetapi pikiran pendeta, gerakan pendeta tidak tahu, hanya tangan saja yang tahu mencuri. Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa enggak kira-kira kalau misalnya mencontek pelajaran di sekolah, bisa enggak cuma mata yang melihat, lalu yang lainnya anggota tubuh tidak tahu? Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa enggak kira-kira, maaf ya, kalau mulut kita menceritai, mengejek, mencaci teman kita, mulut kita melakukan itu, anggota tubuh yang lain tidak tahu. Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau pendeta mencuri, pikiran pendeta tahu, badan pendeta juga tahu. Kalau pendeta misalnya mencontek, tangan pendeta tahu. Buktinya pendeta langsung mencatat. Tubuh yang lain juga tahu. Ketika pendeta membicarakan, mengejek teman-teman pendeta, mulut pendeta mengejek teman-teman pendeta, maka anggota tubuh yang lain pun itu tahu. Buktinya bilang begini, Allah kamu hitam, kamu jelek, kamu itu miskin. Pendeta tahu dari mana? Mata pendeta, telinga pendeta, semuanya tahu. Kalau begitu keadaannya, tubuh ini melakukan dosa. Nah, apa yang dimaksud Paulus? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah. Maksud Rasul Paulus adalah semua anggota tubuh kita. Coba adik-adik, anggota tubuh dimulai dari mana? Ujung rambut sampai ujung kaki. Ayo, anggota tubuh dimulai dari mana? Ujung rambut sampai ujung kaki. Paulus ingin mengatakan bahwa ketika kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan tubuh kita, artinya apapun yang kita kerjakan, kita bicarakan, kita pikirkan, kita renungkan, apapun yang dilakukan oleh anggota tubuh ini, semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana ya caranya? Bagaimana ya caranya? Apa gampang? Nah, pendeta bacakan ya. Dia bilang begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dimulai dari mana? Dimulai dari Paulus mengatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Berubahlah pikiranmu. Jangan serupa dengan dunia ini. Pendeta, kalau serupa dengan dunia seperti apa sih? Mencuri, mencontek, berbohong, bertengkar, memukul, mencubit, melawan, sombong, mengejek teman, dan masih banyak yang lain. Itu keinginan dunia. Ayo sama-sama bilang dulu, keinginan dunia. Iya, itu keinginan dunia. Karena itu kalau mau tubuh kita ini menjadi persembahan yang kudus, yang hidup di hadapan Allah, jangan dikerjakan lagi. Tidak boleh, tidak boleh. Iman kita kepada Yesus membuat anak-anak sekolah minggu mampu melakukan yang benar. Karena itu Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Jadi kalau ada teman yang mengajak adik-adik sekolah minggu, lihat itu bajunya jelek, lihat itu orang miskin, adik-adik sekolah minggu tidak boleh lagi. Kalau ada teman yang mengatakan, ayo nyontek saja, adik-adik sekolah minggu tidak boleh nyontek. Walaupun tiap hari minggu ke gereja, walaupun berdoa setiap hari. Kalau mencontek, berarti anggota tubuhnya belum menjadi persembahan yang hidup di hadapan di hadapan Allah. Tidak boleh. Dan itu semua dimulai dengan pikiran. Lalu Paulus bilang, kalau hidup kita, tubuh kita sudah menjadi persembahan yang hidup, adik-adik sekolah minggu tahu apa yang benar, tahu apa yang baik, yang berkenan, yang disukai Allah. Kalau sudah demikian, adik-adik sekolah minggu, kalian disayang Tuhan. Dia apa, Dek? Iya, disayang Tuhan dan menjadi anak Tuhan. Anak siapa? Menjadi anak Tuhan. Karena itu mulai hari ini, mari adik-adik sekolah minggu, kita punya komitmen. Kita berjanji, kita berjuang membuang segala yang tidak baik, supaya apa yang kita lakukan dilakukan oleh anggota tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, dan itulah ibadah yang sejati. Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus, yang mengingatkan kami bersama dengan adik-adik sekolah minggu, kakak abang kami, dan juga orang tua kami, bahwa kami mampu dan harus mempersembahkan tubuh kami di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Tuhan, dan itulah ibadah yang sesungguhnya. Kuatkanlah kami untuk melakukannya. Bantu kami untuk membuang segala kejelekan-kejelekan kami yang dimulai dari pikiran kami, supaya kami mampu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, karena kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, dan itu adalah ibadah yang sejati. Hari ini kita juga akan mengumpulkan persembahan sebagai bukti kita melakukan ibadah yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Icon Adong Hubuan Tuhan.
kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ham Tuhan nai bata Bapa nami na inagori atas, tarima kasih ma hatahonon nami bamu, halani holongmu na bagal in, nagabe hagoluhan nami. Bani panorang on, iondos kon hanami dohu bamu, na ipatupu hanami on, gabe galangan nami hubamu. Sejalo anja pasu-pasuham magalangan nami on, laho pabolakon harajonmu, ibagas gorani anakmu, Yesus Kristus si palua hanami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami aganu, pasada uhur nami, asetorang ganu, semboy dalano nami, salakan atosa, dopama songan nami, torang age uja, amin. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Hidup niuhurni Tuhan Yesus Kristus, pakon holong niate nine bata Bapa, apa parsaoran niton dina pasing maka somani nasiam ganupan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.